warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam wa ba'd. Ada sebuah kisah nyata tahun 90-an. Seorang dari sebuah desa berniat pesantren ke sebuah pesantren sebutlah di Cirebon. Pesantren ini unik, santri-santri baru sebelum mereka mengikuti pelajaran pesantren diuji nyali, dikumpulkan oleh kiai dengan berpakaian santri, sarung, kopiah, dan disuruh membawa Al-Quran. Kemudian disiapkanlah kepanitiaan di mana santri itu diuji nyalinya untuk membawa Al-Quran ke tengah-tengah masyarakat dengan rute yang disiapkan oleh panitia. Mulailah santri berjalan menyusuri pasar ke pasar sambil membawa Al-Quran. Kemudian memasuki depan keraton, dua keraton, keraton Kesepuhan dan keraton Rangon. Dari situ menyusuri ke jalan yang lebih luas dan melewati kantor-kantor pemerintahan. Kemudian setelah 5 kilo perjalanan sampai di ujung perjalanan tanpa dibuka, ternyata itu kuburan. Jadi para santri berkumpul, akhir perjalanannya di Makbarah, kuburan para sesepuh pondok pesantren yang telah mendahulunya. Setelah selesai mereka pulang ke pesantren dan di malam harinya diminta kesan-kesannya oleh kiai. Berbagai macam kesan dari santri itu, tapi di antara kesan-kesan itu ada yang menarik. Apa? Kata kiai, kenapa kalian diminta untuk bawa Al-Quran ke tengah-tengah keramaian orang? Pertama, menyusuri pasar. Apa maknanya? Agar nanti kalau kamu menjadi pelaku pasar, menjadi pebisnis, maka bawalah Al-Quran. Bawalah Al-Quran dalam bisnismu. Bawalah risalah Quran dalam bisnismu di pasar. Menyusuri istana ratu. Kalau kelak nanti kamu menjadi pejabat, jadi raja, maka hadirkanlah Al-Quran di kerajaan, di keraton, di istana. Agar Al-Quran bisa menarik profesi tugas. Dan lagi pengunjungnya adalah kuburan, bahwa Anda pada akhirnya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa Al-Quran. Kalau kamu hidup dengan Al-Quran, maka mati pun nanti harus dengan Al-Quran. Allah ahyina bil-Quran wa atisna bil-Quran wa zayyina akhlaqana bil-Quran. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesan itu terasa betul bagi seorang santri tadi. Merenung di malam hari santri, terasa ada yang salah saya dengan Al-Quran. Ada yang keliru rupanya interaksi saya dengan Al-Quran. Karena santri itu merasa sudah bersama Al-Quran, karena setiap hari membaca teks Al-Quran sampai khatam. Kalau ada kendurian baca Al-Quran, kalau ada orang yang meninggal dia baca Al-Quran.
Kalau ada doa selamat dia baca Al-Quran, itu sudah merasakan bahwa dia sudah bersama Al-Quran. Tapi ternyata masih belum bersama Al-Quran karena baru membaca teks Al-Quran untuk tujuan-tujuan ritual seperti pengajian, doa selamatan, dalam tahlilan dan lain sebagainya. Kata Kiai, kamu belum sepenuhnya berinteraksi dengan Allah. Belakangan santri itu akhirnya membaca satu ayat Al-Quran yang menyindir orang-orang Yahudi dan Tauratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina humilut Taurata kamathalil himari yahmilu asfara. Mathalul ladzina humilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberi Al-Quran, diberi amanah mengemban Taurat, tapi mereka tidak mengembannya, tidak mengambil makna pelajaran dari Taurat itu, maka itu seperti himar yang membawa tumpukan buku-buku di punggungnya dan menuju satu tempat tanpa tahu apa makna dibalik Taurat yang diumandang. Hadirin Allah SWT, bisa menurut kami ladina kadzabu bi ayatina. Betapa buruk kata Allah suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dia membawa Taurat tapi tidak pernah tahu muatan Taurat itu seperti keledai yang bermuatan buku disediakan banyak. Dia tidak pernah tahu mana dari banyaknya buku yang muat pada buku. Maka akhirnya si santri itu belakangan paham ada kekeliruan dalam metode pendekatan membaca Al-Quran. Santri itu hari ini ada di depan bapak-bapak sedang akan membacakan satu hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana metode yang efektif yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, dan bagaimana para sahabatnya ketika mengajarkan Al-Quran kepada para tabi'in, dari tabi'in kemudian mengajarkan Al-Quran kepada tabi'in sampai pada ulama-ulama seterusnya, bagaimana mereka membaca Al-Quran. Santri itu hari ini merasa malu. Kenapa? Karena selama ini salah metode, salah pendekatan dalam memahami Al-Quran. Baiklah, santri itu akan membacakan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Utsman, Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, anna Rasulullah SAW kana yuqri'uhumul ashra fala yujawizuna ila ashrin ukhra hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilm wa yu'allimuna al-Qur'an wal 'amal. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kata Utsman bin Affan, kata Ubay bin Ka'ab, beliau adalah ahli Al-Quran, bahwasanya Rasulullah SAW itu membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya itu 10 ayat saja dulu. Mereka tidak berani untuk melebihi dari 10 ayat itu, karena Rasulullah belum mengizinkan untuk mempelajari 10 ayat berikutnya, kecuali mereka para sahabat itu mempelajari kandungan Al-Quran tadi untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana perintah, mana larangan. Lalu para sahabat mendalami, menghayati 10 ayat itu. Kemudian Rasul memberikan contoh amalan. Maka para sahabat
Dengan 10 ayat itu dia coba amalkan langsung 10 ayat itu sebelum menambah ayat itu. Maka akhirnya para sahabat sesudah menghayati dan mengamalkan 10 ayat itu. Sesudah 10 ayat itu bisa diamalkan secara langsung, barulah minta lagi kepada Rasul. Dan Rasul terus mengajarkan 10 ayat lagi. Dan begitu pula para sahabat sebelum mengamalkan 10 ayat itu dia amalkan dulu Al-Quran sampai betul-betul menjiwai, menginternalisasi setiap ayat dalam kehidupan sehari-hari. Baru kemudian bertambah lagi 10 ayat, bertambah lagi 10 ayat dengan cara yang sama. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Umar sampai 12 tahun baru selesai belajar surat Al-Baqarah. Ada yang 10 surat 8 tahun baru selesai. Itulah rupanya kenapa Al-Quran jadi hidup pada diri para sahabat, sehingga para sahabat menjadi Al-Quran yang hidup. Karena Al-Quran bagi dia bukan sekedar bacaan, bukan sekedar Quran dan Arabinya, bacaan Arab, tapi Al-Quran turun di bulan suci Ramadan dengan misi yang jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran dengan misi utama sebagai hudan, petunjuk lintas seluruh umat manusia, bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Wabayyinatin al-huda, dan sebagai petunjuk penjelas, sebagai petunjuk lain wal furqan, sebagai pembeda mana yang batil, mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jujur, mana yang curang, mana yang baik, sehingga mereka betul-betul menjadi Quran. Al-Quran menjadi sahabat hari-hari. Al-Quran bersama dia dimanapun mereka berada. Kenapa Rasulullah seperti itu cara mengajarkan Al-Quran? Karena ini perintah langsung dari Allah SWT. Diberitakan oleh Allah SWT bahwa Nabi Muhammad SAW diberi peran menjadi pendidik, menjadi pengajar Al-Quran dengan langkah-langkah seperti pada surat Al-Jumu'ah sekitar ayat 3, ayat pertama, ayat 2. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran. Tugas Rasulullah dari Allah SWT adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat, tapi bukan sekedar bacaan semata untuk tujuan ritual yang ujungnya memperoleh pahala dan pahala dan pahala semata. Tapi tugas berikutnya sesudah Rasulullah membacakan dan tilawahkan Al-Quran pada para sahabat, tugas yang paling berat yang kedua adalah wa yuzakkihim. Al-Quran wahai Rasulullah harus dijadikan sebagai pedoman bagimu untuk yuzakkihim, mentazkiyah umat, mentazkiyah seluruh manusia. Apa makna dari tazkiyah tadi? Ternyata ada dua makna, satu makna positif, dua makna negatif, atau makna progresif, dua makna yang non progresif. Apa makna progresif dari tazkiyah? Dari makna dasar tazkiyah adalah tanwiyah. Tanwiyah artinya menumbuh kembangkan jiwa manusia. Apa yang harus tumbuh kembang? Yaitu
dari akhlak buruk menuju akhlak yang baik. Jadi seluruh potensi yang ada pada umatnya ditumbuh kembangkan, potensi yang baik terus ditumbuh kembangkan. Makanya Rasulullah SAW diutus, innama ba'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak-akhlak umat manusia yang sudah bagus-bagus ditumbuh kembangkan lebih sempurna lagi oleh Rasulullah melalui Al-Quran. Maka para sahabat ditumbuh kembangkan seluruh potensi dirinya, baik fisiknya maupun potensi fisiknya, sehingga menjadi manusia-manusia yang kokoh imannya, yang tadinya musyrik menjadi iman yang kokoh dan bisa menjalankan aturan-aturan sebagai pengembangan dari kekurangan-kekurangan yang terjadi. Mana yang keduanya adalah tathhir, yaitu membersih. Maka tugas Rasulullah SAW adalah dengan Al-Quran beliau harus membersihkan kekotoran-kekotoran umat, kekotoran-kekotoran sosial, kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapan Rasulullah SAW, kemungkaran yang terjadi. Rasulullah diberi tugas untuk mentazkiyah dalam Al-Quran, membersihkan semua dosa-dosa itu, membersihkan semua akhlak-akhlak buruk itu, agar mereka menjadi mulia, menjadi manusia yang suci, menjadi manusia yang bersih, menjadi manusia yang Qur'ani, manusia yang rabbani, yang di dalam dirinya adalah Al-Quran, rabbani, yang di dalam dirinya ada sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah rabbani, yang matanya adalah mata Allah, yang telinganya adalah telinga Allah, yang kakinya adalah kaki Allah, yang tangannya adalah tangan Allah. Kenapa? Karena setiap yang menggunakan tangannya selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan tangannya di dalam kebenaran. Setiap dia menggunakan matanya, Allah bersamanya selalu, sehingga dia menggunakan matanya untuk memandang ke depan, untuk menyiapkan hal-hal yang terbaik, untuk merancang aktivitas kebaikan yang terbaik. Telinganya dia gunakan dan Allah hadir dalam telinga, sehingga yang dia dengar adalah nasihat-nasihat kebenaran. Setiap nasihat-nasihat kebenaran dari manapun, kalau itu baik dia terima, sebab di dalamnya ada kesiapan mental untuk menerima kebenaran, sebab ada hidayah Allah di dalamnya. Bukan manusia yang telinganya hanya terbuka, tapi seluruh nasihat-nasihat kebenaran dari siapapun, bahkan dari orang-orang yang hebat setinggi apapun, tidak pernah didengarnya. Seakan-akan itu suara-suara yang tidak bermakna bagi dirinya. Karena apa? Karena telinganya ditutup dari kebenaran, karena telinganya tidak mau mendengar nasihat-nasihat kebenaran dari Allah. Maka itulah manusia yang jauh dari sinar Al-Quran, yang jauh dari Allah SWT. Mudah-mudahan Ramadan, wabil khusus bulan berkah, bulan Al-Quran, dapat kita manfaatkan, dapat kita jadikan sebagai momen sekaligus momentum dengan Al-Quran. Mari kita tumbuh kembangkan diri kita dari buruk menjadi baik, dari kurang menjadi kuat, dari segala kelemahan menjadi kekuatan. Semoga Allah SWT terus membimbing diri kita semua dengan hidayah dan